Kulit protein. Oke, adik-adik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore adik-adik. Dengar nggak suaraku? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada mandi semua belum? Sudah, Mbak. Ya. Sudah, Mbak. Oke, sudah ya. Ada suara sapi-sapi, ini rumah saya Budin gitu pasti. Ya kan? Kalian sibuk apa? Sibuk Zoom dengan Zoom. Zoom. Oke, kabarnya gimana? Budin, Anis, Dewi, sama Nadia? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Oke, kira-kira tahu nggak sih kenapa aku minta tolong teman-teman di sini buat join? Buat bantu sampai tugas sekolah, Mbak. Aduh, itu terlalu frontal banget. Ya. Mau sharing-sharing bareng, Mbak. Iya. Tuh. Ya, jadi di sini tuh kita mau melakukan yang namanya, kok di BK namanya itu bimbingan kelompok ya. Di bimbingan kelompok itu semacam pemberian informasi tapi dalam bentuk kelompok. Kalau seumpama bentuk kelompok itu 3-5 orang. Nah, ini kan udah ada 4 orang ya, lumayan lah. Nah, kalau pemberian informasi dalam kelas besar itu namanya bimbingan klasikal. Pernah nggak kalian di sekolah ada layanan kayak gitu? Lebih enggak sih, Mbak. Tapi bisa diarahkan semuanya. Belum pernah ya? Oke. Belum, udah Mbak. pada saling kenal kan? Udah saling kenal? Masa belum kenal sih? Udah, Mbak. Udah. Oke, udah kenal aku kan? Malah ini nggak wajar kalau kalian join terus nggak kenal aku. Oke, udah kenal kan ya? Oke, Dek. Jadi di sini nanti aku sebagai konselornya. Nah, adik-adik ini nanti kita akan membahas yang namanya itu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini aku nanti akan share ya, share aplikasi gitu. Nah, adik-adik tinggal pilih aja sih sebenarnya gimana sih sudut pandang adik-adik ini ketika melihat suatu foto gitu. Di sini nanti kita coba ini ya, apa ya namanya, melihat teman-teman kita berpikir, cara berpikirnya teman-teman kita. Ini salah satu cara kita mengenali orang-orang di sekitar kita. Dewi, Anis, Saifuddin, sama Nadia. Oke? Kenapa ini? Bentar. Dewi nggak kedengeran ya audionya? Yang lain kedengeran nggak? Sudah, Mbak. Sudah dengar. Dengar, Mbak. Dengar. Saifuddin dengar nggak? Dengar kan ya? Oke. Udah siap? Udah siap kan? Namanya tadi apa? Sudah. Aku mau ngapain sih? Tahu kan aku tadi mau apa? Kita akan bahas yang namanya sudut pandang kan? Oke, aku mau ini ya, coba share screen dulu ya. Oke, aku share screen. Oke, kelihatan semua nggak, Dek? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nadia kelihatan? Ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Sudah. Kelihatan apa? Kelihatan gambar. Gambarnya warna merah? Iya, warna merah. Oke, warna merah ya. Ada putihnya. Iya, ada putihnya, benar-benar. Tulisannya warnanya putih. Nah, oke, Dek. Jadi, di sini nanti diharapkannya kalian bisa aktif sih, bisa aktif untuk bermain ya, bermain dalam, ini kita main aja, kita main sambil belajar. Jadi semuanya harus aktif ya. Nanti seumpama mau menanggapi temannya, atau ketika dipersilakan untuk berpendapat, silakan berpendapat. Terus kalau seandainya ada pendapat lain dari temannya, ya disampaikan, tapi tunggu dulu sampai temannya selesai menyampaikan pendapatnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Kita mulai ya. Let's play.
Ini beneran kayak main beneran. Oke, bentar ya. Siap, hello. Hello. Okay. Before we start proceed, let's pause. Lama nih mah. Ya, silakan duduk yang nyaman. Oh iya, kalian dengar musiknya nggak, Dek? Udah dengar? Dengar belum? Nggak dengar, Mbak. Oh, sekarang udah dengar belum? Belum. Belum. Ini udah dengar belum? Kok aku salah share screen sih? Belum, Mbak. Belum. Belum. Mbak. Seriusan? Bentar. Aku balikin lagi. Aduh, kalian nggak denger ya? Sedih banget tahu. Nah, gimana? Sekarang dengar juga nggak? Nggak dengar? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya, ini tuh musiknya refleksi. Jadi tuh sebelum kita mulai main, jadi kalian ini kayak menenangkan diri. Aduh, nggak dengar sih. Bentar, mana ya? Tes speaker and microphone. Jadi aku nggak paham ini yang mana ya. Udah di skip aja ya, Dek ya. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Iya, skip. Langsung skip. Ya, oke. Oke, siapa yang mau bermain lebih dulu? Jadi ini semacam kayak, kalian tahu kartu tarot nggak? Tapi kita bukan lagi main kartu tarot ya. Kita bukan lagi main meramal-ramal, bukan loh ya. Ini semacam membuka kartu. Nah, di kartunya nanti itu ada sebuah foto, dan foto itu nanti adik-adik coba pikirkan satu sudut pandangnya adik-adik dari foto itu. Paham? Kan setiap orang kalau melihat gambar pasti berbeda ya sudut pandangnya. Iya. Iya kan? Oke, kita sepakati apa dulu yang ingin dibahas? Resilience, relationship, love, career, atau family? Love. Saifuddin love. Karir. Yang karir. Terus yang lain? Ikut aja, Mbak. Ikut aja. Ayo, karir apa love? Kalian lebih butuh yang love dulu atau karir dulu? Karir dulu. Karir. Saifuddin karir dulu ya. Dia udah mikirin cinta-cinta Iya, ya. Mbak. Oke, karir. Oke. Nah, di sini deh ada pilihan. Jadi lebih mendalam. Ada pilihan kan? I want to expand my business in 2020. Nah, kira-kira adik-adik di sini tuh mau pilih yang mana? How can my team? I want to quit my job. What are my strengths? My next career opportunity. Mau pilih yang mana? Kelihatan kan? Mau pilih yang mana? Kelihatan. Tahu artinya semua kan? I want to expand. Saya ingin mengembangkan bisnis saya di tahun 2020. My next career opportunity. Jadi karir selanjutnya, keberuntungan karir selanjutnya. Terus saya ingin memiliki pekerjaan yang memiliki potensi ketakutan yang lebih rendah. Terus how can my team? Bagaimana timku atau kelompokku itu bisa sukses? Kemudian apa kekuatanku sebagai seorang pemimpin? Kira-kira mau bahas yang mana? Yang terakhir, Mbak. Yang terakhir, what are my strengths as a leader? Kalau yang lain? Iya, yang terakhir. Iya, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Kan mau jadi pemimpin semua ya. Amin. Next ya. Oke. Oke. Start here. Ini tuh what is my ideal. Oke, coba. Sekarang waktunya ini. Saifuddin dulu deh. Saifuddin bilang stop ya. Kalau mau lingkaran yang mana bilang stop. Ayo, mau pilih lingkaran yang mana? Warna apa? Oranye ini. Oke. Oran. Oranye. Gambarnya adalah ini.
Oke, kita simpan dulu ya. Next, sekarang reality. Ini Nadia. Mau pilih warna lingkaran apa? Tambah Apa? Hitam. hitam lah itu. Ini. Kok dia gerak-gerak sendiri sih? Nah, udah. Oke. Terus. Next. Dewi. Dewi dengar nggak? Dengar, Mbak. Dengar. Lihat ya. Mau pilih lingkaran yang warna apa? Warna merah. Merah. Oke, creativity. Nah, karena ini apa namanya, kartunya hanya bisa dibuka, yang bisa dibuka itu hanya 3, jadi kita akan bahas 3 kartu ini. Nah, tadi Anis belum dapat ya. Jadi Anis tugasnya adalah ini dulu. Menilai kartu ini. Nggak bisa sih. Nah, udah. Anis dengar nggak? Dengar, Mbak. Oke. Kalau di Anis melihat gambar ini, apa yang bisa di Anis persepsikan atau di Anis narasikan dari gambar ini? Pekerja keras, Mbak. Pekerja keras. Coba lebih diceritakan lagi. Jadi itu gambar tangan seseorang yang benar-benar berjuang untuk hidup, untuk sesuatu dengan totalitas, sehingga tangan-tangan tersebut jadinya kayak lebih keriput gitu, Mbak. Jadi lebih orang itu mengeluarkan bekerja keras sekali untuk suatu hal. Oke, berarti orang ini dalam kondisi kerja keras ya. Oke, sekarang Iya, Mbak. coba sudut pandangnya Saifuddin yang memilih gambar ini tadi. Iya, Mbak. Kalau Kira-kira menurut gambar ini saya, mengartikan apa? itu kan tangannya berpegang pada kayak cincin ake. Ya, pada kenyataan zaman sekarang itu cincin ake itu kayak sudah nggak tren, kayak zaman kuno. Itu menurut saya tipe pemimpin yang dia mengedepankan budaya, kayak adat istiadat budaya yang sudah lalu dalam masa kepemimpinannya. Itu. Oke, bagus Saifuddin. Jadi seorang pemimpin yang memegang akik ini sedang memegang itu ya, adat istiadat di masa lalu ya. Walaupun berkembangnya dunia, Iya. tapi nggak melupakan masa lalu atau adat istiadatnya. Oke, satu lagi. Siapa ya? Dewi. Coba Dek Dewi sampaikan sudut pandangnya Dek Dewi. Menurut saya yang terlintas pertama kali itu tangan orang tua, Tangan orang tua. yang dia berusaha menghidupi keluarganya dengan sekuat tenaga, seperti kurang lebih kayak Anis tadi. Kurang lebih kayak Anis. Oke, Dek. Jadi gambar ini, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari gambar ini? Kalau menurut Dek Dewi, Dek Anis tadi kan tentang kerja keras ya? Tentang bagaimana seseorang itu bekerja keras, sehingga fisiknya yang nampak seperti ini, gitu kan ya? Iya, Mbak. Oke. Oleh karena itu, jadi pemimpin berarti apakah benar kita harus bekerja keras? Iya, harus. Iya, harus. Oke. Terus Saifuddin bilang kalau ini gambar seseorang yang memiliki cincin aki ya. Jadi cincinnya ini tuh dilambangkan sebagai adat kebudayaan di masa lampau. Jadi ya digambarkan ya seorang pemimpin itu nggak melupakan adat istiadatnya meskipun seiring berkembangnya zaman gitu. Kalian setuju nggak, Dek? Setuju nggak yang lain? Setuju. Sebenarnya kalau teman-teman di sini merasa nggak setuju dengan apa pandangan teman-temannya,
itu nggak apa-apa. Cuma kita belajar menghargai aja, karena pastinya sudut pandang teman-teman itu pasti beda dari setiap foto. Oke, kita next fotonya lagi. Ya. Next ya. Foto berikut. Nah, yang pilih foto ini tadi siapa? Nadia ya? Oh. Nadia. Apa yang pernah dia simpulkan dari foto ini? Fotonya serem banget loh, Nat. Aja saya tuh, Mbak. Tutupi aja. Apa? Kayak yang saya tangkap dari ini, kita itu kalau jadi seorang pemimpin tidak harus melihat, bukan tidak harus, tidak hanya melihat apa yang ada di depan, jadi harus melihat apa yang tidak terlihat. Jadi kita memutuskan sesuatu itu enggak langsung melihat apa yang ada di depan mata, tapi juga memikirkan apa aja yang ada di belakangnya. Bagus sih, Nat. Jadi kayak mata kita tertutup, tapi kita melihat yang belakang. Belakang itu maksudnya gimana? Kan matanya tertutup. Ya, maksudnya kan nggak berpikiran yang ada di depan saja itu, Mbak. Jadi kan ada suatu permasalahan. Nah, itu jelas banget di depan. Sudah tahu kalau permasalahannya itu ini. Tapi ternyata di balik permasalahan itu ada sesuatu gitu, Mbak. Ada sesuatu yang masih belum terpikirkan sama sekali, padahal itu juga bisa untuk memberikan solusi atau apa, kayak sebuah hikmah yang ada. Oke. Jadi kayak jangan-jangan kita tuh terlalu fokus memandang ke depan sampai lupa sama hal-hal yang di belakangnya ternyata itu solusi gitu. Benar gitu nggak? Yes. Oke, terima kasih Nadia. Oke, next siapa ya? Anis. Kalau menurut Anis ini gambarnya gimana ya? Kalau menurut saya itu gambarnya mencerminkan seseorang yang dalam mengambil sesuatu itu tidak melihat lingkungan sekitar, jadi lebih ke diri sendiri tuh. Lebih ke diri sendiri. Oke. Jadi ini ya, apa dia fokus sama diri sendiri sampai menutup mata gitu? Iya Mbak, jadi kayak egois gitu. Kayak egois. Kalau menurut Anis berarti gambar ini ya, perspektif yang buruk ya. Jadi kayak orang ini menutup matanya sehingga tidak peduli sama orang lain gitu. Benar begitu? Iya. Kalau menurut yang lain gimana? Siapa dulu ya? Saifuddin. Saya, Kalau Mbak. Saifuddin gimana? Kalau menurut saya itu kan ditutup matanya. Itu kan menurut saya itu berarti kebanyakan pemimpin sekarang itu dibutakan karena kekuasaan. Jadi dia dibutakan kekuasaan sehingga berbuat sesuai kehendak mereka. Sesuai kehendak mereka. Oke, teman-teman, kita udah dengar 3 pendapat ya. Sekarang Dek Dewi penentunya. Kira-kira menurut Dek Dewi, dari 3 sudut pandang tadi, sudut pandang siapa yang paling kuat atau sesuai dengan Dek Dewi? Kalau saya lebih ke Anis, Mbak. Ke Anis. Tentang apa? Tentang seorang pemimpin yang kita tuh nggak boleh egois, nggak boleh apatis. Kita juga harus melihat lingkungan sekitar, nggak boleh kita tutup mata gitu. Harus memperdulikan orang lain. Memperdulikan orang lain. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh egois ya, tapi nggak boleh tutup mata juga. Jadi dia harus memperdulikan orang lain. Terus kalau Saifuddin tadi bilang kalau pemimpin itu dia itu berkuasa tapi jangan sampai nggak peduli sama orang lain gitu kan. Kalau Nadia bilang jangan-jangan kita tuh fokus ke depan tapi lupa sama hal-hal yang di belakang gitu. Makanya matanya ditutup biar nggak cuma fokus di depan. Gitu. Oke teman-teman, next ya. Next gambar selanjutnya. Oke, ini agak. Sekarang siapa dulu ya? Saifuddin dulu. Apa yang dapat diambil dari foto ini, Saifuddin? Bentar, Mbak. Saya amati dulu. Ini agak susah.
saya dulu, Mbak. Gimana? Oke, siapa? Nek Dewi? Ya, Dewi dulu, Mbak. Dewi, ya. Ya. Dewi gimana? Kalau saya lihatnya ini seorang anak perempuan yang berjiwa bebas gitu. Jadi Bebas. kalau kita jadi pemimpin itu juga harus punya jiwa yang bebas. Nggak boleh kayak nggak bebas gitu pokoknya. Ngelihatnya dia berjiwa bebas dari mana? Atau dari lompat talinya? Ya dari situ sama ekspresinya itu, Mbak. Ekspresinya. Oke, Dewi bagus banget. Nah, sekarang siapa lagi yang mau berpikir dulu mau menyampaikan pendapatnya? Aku, Mbak. Iya, Gantian. Gantian dulu, Mbak. Saya Putih dulu. Oke, saya Putih dulu. So, Nadia. Loh, ayo saya Putih apa Nadia? Kalau menurut saya Mm-mm. itu kan lompat tali, dia melompat. Mm-mm. Jadi seorang pemimpin itu kita harus berani ngambil langkah. Nanti entah nanti resikonya kita bisa melompati tali itu atau tidak. Oke. Ini Yang berarti penting kita berani dulu untuk melangkah. tapi ini lompat talinya ke atas bawah kan Kak? Lompat tali ke atas bawah doang kan ya? Tapi Saifuddin mengartikan ini tuh harus ini ya. Seorang pemimpin tuh harus berani melangkah gitu ya. Iya. Oke, yang lain lagi? Bagus. Saya, Mbak. Iya, Nadia ya? Iya. Oke. Kalau saya tuh melihat yang genggamannya itu loh, Mbak. Dia kan menggenggam tali, terus talinya itu berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita sudah masuk kepada suatu wadah itu atau organisasi itu, ya bisa mungkin kita harus menggenggam itu erat-erat, biar nanti bisa jadi lingkaran yang benar-benar bisa mendapatkan tujuan yang apa kita cita-citakan di dalam organisasi itu. Oke, kalau Nadia berpikirnya di dalam organisasi, ngelihat dari tangannya aja ya, Nat, padahal. Iya. Udah ngelihat dari tangannya aja, tapi berpikirnya kalau dalam organisasi berarti kita harus berpegang kuat ya dengan organisasi itu. Oke, menarik. Karena ini menarik ya gambarnya, jadi kita tanya Anis. Anis, kira-kira menurut Anis ini gambarnya gimana? Kalau saya itu gambarnya orang itu bisa memanfaatkan dengan baik gitu Mbak, apa yang ada. Jadi itu kan talinya panjang banget kan, kalau digunakan semua itu kan sulit gitu pastinya. Terus orang itu pakai tali yang setengahnya gitu, jadi memungkinkan dia untuk tetap bisa melompat dengan enak gitu, dengan rangkaian. Oke, bagus Anis. Oke, kalian luar biasa loh. Dengan gambar-gambar ini tuh kalian berpikirnya ini mendalam banget. Oke, tadi kalau yang gambar ini, pendapatnya adalah yang pertama Dek Dewi merasa kalau ini tuh orang yang bebas kreatif gitu ya. Emang sih kalau dilihat emang dia sangat bebas sekali karena kan kalau dari pandangannya ekspresinya kan itu kayak proses ekspresi diri ya. Terus kalau Saifuddin bilang dia lompat tali berarti langkahnya dia berani mengambil langkah ke masa depan gitu. Kalau Nadia genggaman tangannya itu mengartikan bahwa seorang pemimpin harus menggenggam erat organisasi atau apa yang dipimpinnya gitu. Kalau Anis, tali ya? Iya, tali ya Anis? Kan biar aku nggak dek. Iya Mbak. Iya, tali ya. Ini memanfaatkan hal-hal yang ada. Nah, bentar. Jadi ketiga foto ini, mana satu foto yang paling kalian tertarik untuk didalami dalam proses berpikir? Nadia, yang mana Nat? Yang terakhir, Mbak. Creativity, yang terakhir. Oke. Dewi, kalau Dewi yang mana? Saya yang terakhir, Mbak. Tetap. Yang terakhir. Saifuddin? Yang terakhir. Yang terakhir. Kok kalian kreatif semua berarti? Terus Anis yang mana? Yang terakhir juga, Mbak. Oke, yang terakhir. Karena semua milih yang terakhir, kita dalami lagi yang terakhir. Oke, Dek. Oke. Nah, dari gambar yang terakhir ini, kan lihat ada kaca di sebelah sini nggak?
Lihat kursorku ini nggak? Iya. Gerak nggak? Lihat, Gerak. Iya. lihat. Lihat. Nah, kalau menurut kalian, anak ini main ini tuh, ini kan kaca ya? Kaca apa sih kaca ya? Kaca. Nah, anak ini kayak Kaca. bebas gitu kan, kayak merasa ya wis bebas aja mengekspresikan dirinya gitu. Tapi warna ini sama warna anaknya itu kan berbeda ya. Kan lihat nggak? Iya. Iya. Ya, anaknya itu hanya gambar nggak sih? Iya, Mbak. Gambar dalam tembok gitu kan. Iya. Coba adik-adik amati keseluruhan, jangan ambil bagian dari part yang tangan, tali, atau apa. Coba amati secara keseluruhan, lalu coba pikirkan cerita apa sih yang menarik tentang nuansa ini gitu. Oke, waktunya 1 menit. Siapa dulu ya? Nadia yang sudah berpengalaman menjadi pendaki. Nadia dulu. Apa Nat? Bentar, Mbak. Oke. Coba Mbak ya. Itu kan ada tembok. Terus juga ada kaca di sana. Terus dia itu mengarahnya ke kaca. Wajahnya dia itu mengarah ke kaca. Jadi kalau kita sebagai orang itu harus melihat dari cermin apa kekurangan kita dan apa yang harus kita perbaiki. Jangan melihat orang lain dulu. Jadi kaca kita itu yang ada di depan kita. Jadi ya kita harus melihat dulu apa yang ada pada diri kita dan apa yang harus diperbaiki sebelum kita melihat dan mengkritik orang lain. Oke, Nadia berpikir kalau itu gambar kaca ya, jadi memperbaiki diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Nah, Saifuddin, setuju nggak dengan pernyataannya Nadia? Kalau apa? Dari saya itu setuju. Tapi saya juga punya pendapat lain. Kalau itu kan warna dari talinya itu berbeda sama warna tembok. Itu walaupun apa? Kalau biasanya kalau warna itu yang mencian itu sangat mencolok. Kan kadang nggak sesuai. Tapi kenyataan tadi saya pikir itu bukan gambar dari tembok, tapi kayak di luarnya. Ya, jadi kan membuktikan bahwa walaupun kita harus berani mengambil suatu kayak perbedaan yang nantinya bisa membuat warna yang dasarnya itu akan sangat lebih menarik. Oke, keren. Sip, ini benar. Oke, yang lain gimana dengan pendapatnya Saifuddin? Saya menambahkan, Mbak, untuk Saifuddin. Ya. Nah, kemarin waktu pembinaan sama Mas Arif, itu kan Mas Arif juga bilang, kalau kita hanya punya satu warna, itu kurang seru gitu, Mbak. Jadi, kalau kita menjalani suatu kehidupan atau mungkin di bisnis ya, nah kita juga harus kayak menampung warna-warna lain gitu, agar sesuatu yang kita tuju itu lebih berwarna gitu, Mbak. Oke, lebih ekspresif gitu ya bahasanya. Iya. Anis gimana kalau menurut Anis? Kalau menurut saya kan ada gambar, ada tembok, ada besi, terus itu ada anak yang sedang main lompat tali. Jadi menurut saya itu gambar itu mencerminkan orang yang dapat bekerja atau inovasi itu meskipun dalam keadaan yang tertekan gitu. Tunjukkan di tembok dan besinya itu. Oke, bagus Anis. Jadi kayak anaknya itu menunjukkan kebebasan sih ya. Karena temboknya itu kan kayak jeruji besi gitu. Iya kan? Oke. Oke, Dek. Lompat tali sama tembok. Aku lupa kalau pakai Zoom. Jadi itu lebih dari 40 menit kan tadi. Kita tuh nggak sadar kalau lebih dari 40 menit. Akhirnya Zoom-nya terputus. Maaf ya. Ini Saifuddin bisa joining lagi nggak ya? Dia joining sih, tapi
Kita tunggu dulu ya. Oke, halo Saifuddin. Udah bisa dengar belum, Dek? Belum, Deng. Saifuddin, bisa dengar nggak? Bisa, Mbak? Bisa. Oke. 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 Oke, Dek. Jadi semua yang telah kita lakukan tadi, kira-kira apa sih yang dapat teman-teman di sini sampaikan gitu? Pandangannya teman-teman setelah kita melakukan point of view atau melihat foto-foto, terus kita mendengarkan pandangan orang lain, terus mendengarkan pandangan kita, kira-kira apa yang teman-teman dapat sampaikan di sini? Siapa dulu yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Kok pada garuk-garuk semua sih? Saya, Mbak, saya. Mbak, Nadia tuh Saifuddin. Ayo, Saya Nadia dulu. beneran. Ayo, Nadia dulu. Kalau yang saya lihat kan kayak kita ini lagi FGD gitu loh, Mbak. Kita lagi FGD bahas suatu permasalahan. Jadi kan esensinya dari FGD kan karena bagaimana cara kita untuk menghargai pendapat orang lain dan kita menyimpulkan apa yang ada di terakhir. Nah, jadi kayak gimana, Mbak? Semua orang memang punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, itu kan karakternya dia masing-masing. Nah, tugas kita hanya menerima apa yang dia sampaikan dan kita mendiskusikan. Jadi tidak boleh ada ungkapan bahasanya kalau pendapatmu mikir lo salah, tapi enggak, karena sini semuanya pendapat itu benar semua. Tinggal kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kan untuk memutuskan suatu permasalahan juga kita tidak mungkin hanya satu sudut pandang, jadi harus lihat sudut pandang A, B, C, D, F, G untuk menentukan titik tengah yang terbaik dari seluruh sudut pandang. Kayak gitu. Bagus Nadia. Tangan. Oke, selanjutnya Saifuddin. Hampir sama-sama Nadia ya, Mbak. Hampir sama. Gini, Gimana? kalau menurut saya itu kan kita jangan fokus sama yang kita bayangkan, kayak bisa kita melihat suatu gambar ternyata gini-gini, itu ternyata nggak harus gini. Ternyata dari sudut pandang yang lain kita juga bisa melihat bahwa dalam gambar tersebut ada makna tersendiri. Kayak misal tadi dari yang gambar tangan, dari kita bisa melihat dari cincin, dari kulit seseorang. Jadi semuanya itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Jadi nggak harus satu itu yang benar, karena semua pendapat itu benar karena dilihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Oke, benar. Jadi apa yang disampaikan Nadia sama Saifuddin di sini tuh udah benar dan paham apa sih sebenarnya maksudku untuk mengundang kalian join di sini. Jadi sebenarnya Dek, kalau dalam hidup itu setiap orang itu bebas menyatakan pandangannya, bebas karena kita tuh manusia yang merdeka kan. Kita manusia yang merdeka bukan karena Indonesia juga yang merdeka, bukan Indonesia dalam konteks Indonesia yang merdeka loh ya, tapi konteks sebagai makhluk hidup yang bebas, yang merdeka. Jadi akhirnya kita punya pandangan masing-masing. Pun ketika pandangan kita itu nggak sama-sama orang lain, bukan berarti kita yang benar, bukan berarti orang lain juga benar, bukan berarti orang lain itu benar, tapi yang sebenarnya setiap pandangan itu tuh saling menggabung menjadi satu gitu loh, menjadi satu titik, dot to dot, titik-titik yang saling berhubungan sebenarnya. Jadi kalau seumpama jadi pemimpin atau nanti ketika kalian menjadi seorang ketua, maka ketika mendapat masalah sebenarnya yang paling bagus itu ya diskusi seperti ini. Nah, itu sebenarnya tentang menghargai pendapat. Oke, next. Kalau menurut Anis sama Dewi gimana? Alhamdulillah hampir sama sih, Mbak. Hampir sama. Okay. Jadi kita harus menilai sesuatu itu juga nggak harus sudut pandang kita. Jadi kita juga harus mendengarkan sudut pandang orang lain juga. Nah, Anis? Sama Mbak, jadi penilaian itu kan sifatnya itu subjektif ya, jadi kita harus bisa menghargai penilaian orang lain juga, karena mereka itu lihat dari sudut pandang yang bisa jadi berbeda dengan kita. Oke, betul.
Oke, adik-adik. Terakhir. Kira-kira next, ketika kalian sudah mendapatkan informasi atau mendapatkan bahasan tentang ini, tentang menghargai sudut pandang orang lain, menghargai gimana orang lain itu berpendapat, bagaimana menghargai orang lain itu mempersepsikan sesuatu, apa yang akan kalian lakukan di masa depan nanti? Kalau tahu orang itu bakal kayak gitu. Paham nggak? Dah, gimana? Paham nggak? Maksudnya bakal kayak gimana, Mbak? Jadi kayak ke depan ketika kalian tahu ternyata kita tuh harus menghargai orang lain, kita itu tidak bisa memaksakan sudut pandang kita. Nah, ke depan kalian akan bersikap atau berpikir yang kayak gimana? Kayak gini bisa dipahami nggak? Bisa, Mbak. Bisa. Apa? Nadia? Ya dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi kan orang yang sudah belajar itu kan juga harus menerapkan apa yang dia pelajari. Nah, kita harus bisa menerapkan di dunia nyata kayak seperti itu. Contohnya kecil aja kalau nggak di sebuah organisasi ya, pendaki tujuh aja kalau ada acara apa-apa, kita juga harus diskusi dan harus berpendapat. Jadi pendapat satu dengan yang lainnya itu nggak selamanya itu sama. Tapi ya kita harus bisa menerima itu dan dijadikan untuk pertimbangan memecahkan suatu permasalahan. Oke, betul banget, betul. Jadi semua pandangan itu sebenarnya benar, tinggal dipertimbangkan aja untuk memecahkan masalah. Oke, betul. Ada yang mau nambahin lagi? Saya, Mbak. Oke, Dek Dewi, silakan. Ditambah bagaimana caranya kita nanti untuk menyatukan suatu persepsi ya, Mbak. Jadi orang kan juga beda-beda pendapat. Nah, bagaimana cara kita untuk menyatukan itu pendapatnya? Menyatukan pandangan orang lain gitu ya. Oke. Iya. Oke, jadi dua pendapat ini jadi dapat kita simpulkan ya kalau sebenarnya setiap pandangan itu ya tentang bagaimana cara kita menghargai pandangan itu sendiri gitu. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi nggak sebelum kita tutup sesi bimbingan kelompok ini? Kalian tuh keren loh. Kalian tuh, itu kan point of view ya. Point of view tuh digunain buat bapak ibu guru, terus mahasiswa gitu. Tapi kalian pemikirannya mendalam banget, keren. Keren sih. Nggak salah sih kalau terjaring di mal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Oke. Oke, Dek. Ada yang mau disampaikan lagi? Atau Kalau dari saya, mungkin menambahkan aja dari Mbak Nadia sama Mbak Dewi, ketika kita jadi pemimpin itu jadilah pemimpin yang demokratis gitu. Jadi menampung pendapat dari anggota, kemudian kita simpulkan bersama-sama gitu untuk solusinya. Betul banget. Intinya semua pandangan itu benar dan kita nggak bisa membatasi pandangan orang lain. Dan kita nggak bisa loh memaksakan, kamu Nadia harus sama kayak aku. Hei Dewi, kamu tuh harusnya ikut pandanganku. Itu nggak bisa. Karena ya setiap orang punya pandangannya masing-masing. Tinggal bagaimana pandangan-pandangan itu tuh kita pertimbangkan dan untuk kebaikan bersama. Oke. Gimana adik-adik? Setelah mengikuti layanan apa ini? Ya udah, setelah mengikuti join roomku, diskusi sama aku gimana? Ada nggak insight baru yang kalian dapatkan? Biasanya kalau selesai gini ditanyain aha moment kan? Iya, Mbak, ditanyain aha moment. Nah, coba 2 orang sampaikan aha moment. Siapa yang menyampaikan aha moment? Aha momennya tadi, Mbak. Tadi itu kesimpulan dari layanannya. Layanan yang menghargai. Atau aha momennya sama aja ya tentang menghargai pandangan? Yes. Kesimpulannya yang kita dapat tarik dari suatu ini. Jadi yang mengena kita ya yang kita simpulkan. Kalau Dewi? Kalau saya aha momennya apa ya? Ya seperti tadi sih Mbak, sudut pandang orang berbeda-beda. Jadi
kita harus kalau di suatu forum tentang bagaimana kita untuk menyatukan berbagai sudut pandang itu menjadi satu, gitu. Betul. Ini Saifuddin hilang ya? Ya nggak bisa lama-lama deh. Ya udah, oke Dek. Dek, terima kasih ya karena kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Intinya apa yang telah kita bahas tadi itu, terus apa yang teman-teman sampaikan itu semuanya benar. Jadi semua tentang pandangan itu benar. Oke Dek, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita tutup, foto dulu ya. Bentar, foto ya kalian. Udah siap? Oke, kita mulai fotonya. Bentar. Udah ya? Udah, satu. Saifuddin udah paham kan kita mau foto? Udah ya? Satu. Sudah, Mbak. Oke. 1, 2, 3. Lagi-lagi. Ya. Oke, terima kasih ya Anis. Terus Dewi, Nadia, sama Saifuddin. Terima kasih karena sudah mau berpartisipasi, Sama-sama, Mbak. membantu aku. Terima kasih Mbak. Terima Iya. kasih kembali, Mbak. Ya, semangat terus ya. Semangat mengejar cita-citanya. Jadi, usahakan yang terbaik, doa yang terbaik, pokoknya yang terbaik untuk mimpi yang terbaik pula. Oke, be high class for high class. Bye-bye. Makasih adik-adik. Udah meluangkan Iya, waktu. Mbak, sama-sama. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya, boleh. Ya ampun. Bentar, recordingnya aku tutup dulu aja.